Alhamdulillah, terima kasih yang kita ucapkan sudah mempercaya kita untuk menyampaikan hikmah maulid pada malam ini. Nah, ibu semua, jika ibu keluar dari rumah melangkah ke tempat ini, insya Allah ibu berada di jalan jihad fisabilillah. Amin. Di dalam kitab Syaraful Anam disebutkan, Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Allah. Wa kamala suda bi akrami mauludin wa sarafa wa fadala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengangkat dan mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ditempatkan di tempat tertinggi, tempat yang mulia dan agung. Maka itu ibu-ibu semua, kalau kita kesini ini bukan sekedar mendendangkan lagu pujian, tapi kita kesini menghadiri sebuah refleksi bagaimana sejarah kelahiran Rasulullah, mulai dari lahir, masa kecil, masa remaja, masa tua, saat menyampaikan risalah tauhid sampai beliau wafat, bahkan sampai hari ini. Jadi ibu-ibu, keutamaan kita menghadiri maulid seperti ini, yang pertama adalah dalam rangka memuji dan mengagungkan asma Allah. Kita berselawat ibu-ibu, bukan cuma kita ibu-ibu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka bersalawatlah kamu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi salawat yang kita bacakan ibu-ibu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika kita baca dalam suasana berjamaah bersama-sama seperti ini, salawat kita itu meluncur sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena itu ibu-ibu, ada yang bertanya, maulid tak mesti bolong habis kan? Ada juga yang tanya, Ustazah, kira-kira sampai kapan kamu merayakan maulid? Kayaknya bulan habis, bulan Rabiul Awal. Maka ibu-ibu, merayakan maulid seperti ini adalah ekspresi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Walaupun baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan kita untuk memperingati hari lahirnya, tetapi kita mencintai beliau, maka kita mengabadikan cinta itu dalam maulid seperti ini untuk mengagungkan dan memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ullaha wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai aku, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Karena Allah akan menerima doa-doamu dan menghapuskan dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini semua adalah bagian cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada teman kita di sana ulang tahun, kita ucapkan happy birthday, selamat HUT. Kita tahu saudaranya, kita tahu bapaknya, kita kenal istrinya, anaknya. Bagaimana dengan Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, seterusnya sampai bertalian dengan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sedangkan ibunya Aminah binti Abdul Wahab bin Sukro bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau adalah keturunan darah biru. Kakeknya penguasa tanah Hijaz namanya Malik bin Fihir. Tapi Rasulullah di masa lahirnya, masa kecilnya dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Usia 2 tahun jadi yatim piatu. Usia 8 tahun kakek tercinta meninggal dunia. Diasuh dari tangan ke tangan. Itu menjadikan diri Rasulullah jujur, amanah, tahan banting, sabar dan kulen. Itu yang harus katong teladan. Jadi para ibu-ibu, kalau kita baca di dalam sirah Nabawiyah itu, kita ingin merayakan Maulid seperti ini untuk meneladani beliau. Kita teladani apanya, Bu? Rasulullah makan sedikit, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah beliau sangat baik, sangat sopan, sangat menghormati orang. Dijamin masuk surga. Beliau terpelihara, tidak ada dosanya. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Lalu kalau kita belum jelas siapa kita, kita juga ibadah tidak jelas, tidak kontinu, tidak mengikuti kewajiban-kewajiban. Tapi ibu-ibu, Rasulullah di dalam beberapa hadisnya, kurang lebih 8 hadis, beliau mengatakan, jika ada di antara umatku yang bermimpi bertemu dengan aku, niscaya itu benar adanya. Karena setan tidak bisa menipu diriku. Kalau ibu mimpi bertemu dengan siapa, pasti tidak jelas. Tapi kalau ibu bermimpi bertemu Rasulullah, pasti ibu termasuk orang yang disyafaati nanti. Amin dong. Amin. Siapa tahu di antara kita di sini ada yang bermimpi bertemu Rasulullah. Amin. Jadi ibu-ibu, Rasulullah itu dilahirkan itu Allah mengutus beliau. Yang pertama pasti ibu tahu. Wa ma arsalnaka Illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau Rasulullah tetap saja semuanya dicintai, disayangi, tidak pernah berselisih paham dengan tetangga. Anak-anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Rasulullah lahir sebagai alat rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, Rasulullah kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa Nazira. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menyampaikan kabar gembira Bagi seluruh manusia. Kabar gembira apa ibu-ibu? Bagi orang-orang yang berbuat baik disediakan pahala yang besar. Tapi kabar duka cita bagi orang-orang yang melarang dan tidak mengikuti perintahku pasti mengalami azab. Itu yang dimaksud dengan kabar sukacita dan duka cita. Karena itu ibu-ibu, mestinya kita datang ke sini dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mulai sedini mungkin kita memperkenalkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus untuk menyambung silaturahmi. Beliau mempertemukan dua keluarga yang bermusuhan, Aus dan Kharaj. Dua suku yang berperang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Ketika Rasulullah datang, turunlah ayat wa'tasimu Hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh semua kepada agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Beliau